Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 5 April 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan yang menyempurnakan. Firman Tuhan terambil dalam Sakaria pasal yang keempat ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berbicaralah ia kepadanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tatkala kami diperhadapkan kepada kekhawatiran, ketakutan, kegagalan, maka sesungguhnya Tuhanlah yang menyempurnakan segala upaya, segala usaha, segala perjuangan yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Temanya adalah Tuhan yang menyempurnakan. Kalau kita berbicara tentang usaha perjuangan yang kita lakukan setiap hari, bagaimana berjuang anak-anak sekolah untuk lebih meningkat lagi kepada tingkatan yang lebih tinggi. Bagaimana sahabat seperjalanan yang bekerja supaya dapat penghasilan yang lebih baik lagi. Bagaimana sahabat seperjalanan yang buka toko, yang berusaha, yang mengerjakan segala sesuatu untuk terus punya peningkatan demi peningkatan di dalam waktu ke waktu. Namun kenyataan yang terjadi adalah kadang-kadang stagnan, kadang-kadang mundur, atau beberapa bagian kehidupan dari sahabat seperjalanan itu gagal total. Seakan-akan balik lagi ke nol. Perjuangan 2 tahun balik lagi kepada nol. Ada bahkan yang lebih buruk lagi, mundur lebih jauh. Modal yang dipunya bukan berkembang, malah kemudian berubah menjadi hutang yang harus kita bayarkan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, yang menjadi sebuah pertanyaan, di mana peran Tuhan dalam kehidupan kita? Dan firman Tuhan yang kita baca, Allah menjanjikan dalam Sakaria pasal keempat ayat yang keenam. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita belajar bersama-sama. Bagi sahabat perjalanan yang pernah belajar berenang dan sekarang sudah menjadi seorang perenang, bagaimana prosesnya? Betapa kita takut masuk ke dalam air. Apa yang kita takutkan? Yaitu takut tenggelam. Kita tahu bahwa kita bukan ikan, kita bernafas dengan paru-paru dan bukan dengan insang. Kalau ikan dibawa ke darat, maka dia meninggal, mati. Tapi kalau kita dimasukkan ke dalam air, kitalah yang mati, bukan ikan yang mati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari di dalam hal ini? Yang pertama, apapun kemampuan yang kita lakukan sesungguhnya itu adalah titipan dari Tuhan untuk kita. Kita mampu berpikir, itu dari Tuhan. Kita mampu bekerja dengan tangan kita, itu dari Tuhan. Kita mampu berjalan bepergian dengan kaki kita, itu dari Tuhan. Allah sudah memberikan perlengkapan-perlengkapan di dalam tubuh kita, dan Allah sudah memberikan kecerdasan-kecerdasan, kemampuan-kemampuan yang melebihi daripada semua makhluk hidup apapun yang di dalam dunia ini. Sehingga Allah itu pada prinsipnya memberikan kesanggupan, memberikan kemampuan. Namun kemampuan kesanggupan tentu ada unsur berjenjangnya. Ada kemampuan yang sudah diberikan, kemudian kita harus olah. Allah berikan 1 talenta, engkau olah jadi 2, engkau olah jadi 5. Itu bagian dan tugas kita. Lalu bagaimana dalam proses untuk pencapaiannya? Allah adalah punya rencana. Allah seringkali memberikan kepada kita sesuatu yang harus lewatin proses. Lewat usaha, lewat perjuangan, dan usaha perjuangan yang kita lakukan, itu adalah sebuah keindahan. Sahabat perjalanan, jangan mencurigai Allah tatkala Allah mengizinkan dalam sebuah proses. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari hal yang lain. Apa hal yang lainnya? Sewaktu kita berlomba, bertanding, lalu kemudian kita mendapatkan piala. Dan piala itu dari perjuangan panjang usaha kita punya skill, kita punya kemampuan yang dilatih dari modal dasar yang sudah Allah berikan. Perjuangan apapun juga, piala apapun juga yang diberikan kepadamu di atas pencapaian. Maka sesungguhnya proses itulah yang sangat indah luar biasa. Mari sahabat perjalanan kita sedikit belajar berpikir. Kalau piala itu tentu dibeli dari toko piala, sebut saja
harga piala itu 1 juta. Namun proses kita mencapai untuk mendapatkan piala yang harganya 1 juta, kita sudah mengeluarkan waktu yang banyak, perjuangan yang banyak, air mata, mungkin juga katakanlah keringat dan tetes darah. Sebuah ungkapan perjuangan sampai kepada ujungnya, sampai kita mengeluarkan tetes darah. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita berproses, kita mendapatkan piala, ada kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan. Kalau seandainya sahabat seperjalanan, kenapa bersusah-susah untuk mendapat piala yang harganya 1 juta, 2 juta? Kalau Anda beli toko piala, kalau Anda itu bisa beli di toko piala. Kalau kita kemudian tukar saja, sahabat seperjalanan tidak perlu berjuang, mau olahraga apa, mau pencapaian apa. Misalkan Anda juara bulu tangkis dunia, maka tinggal beli piala yang cuma 2 juta, sebutlah 5 juta, kalau itu yang bagus. Lalu tulislah namamu sendiri dan tulislah bahwa engkau juara 1 tunggal putra atau tunggal putri di dunia. Pertanyaannya, ini dengan mudah didapatkan, tinggal beli. Tapi pasti saya percaya sahabat seperjalanan akan memilih piala dari sebuah proses perjuangan yang panjang. Sehingga perjuangan dan usaha di dalam dunia ini buat saya adalah sebuah keindahan. Kalau kita diam, kita tidak berbuat apa-apa, tiba-tiba mendapatkan keindahan proses itu, tidak kita miliki, kita tidak jalani. Dan kemampuan sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kita, yang kita kembangkan, tidak pernah melekat di dalam diri kita. Kita bisa jadi juara bulu tangkis, tapi kita tidak pernah punya keterampilan, karena Anda membelinya dari toko penjual piala, bukan dari sebuah perjuangan. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, Allah memberikan proses. Namun tatkala dalam hidup ini kita berjuang, kita sudah berproses, kita sudah melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya dan tidak mencapai kesempurnaan, tidak mencapai apa yang kita harapkan. Ingat, di sanalah kemudian Allah menambahkan kemampuan demi kemampuan kembali ke dalam kehidupan kita. Apa yang firman Tuhan katakan? Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Keperkasaan, kekuatan, Allah yang memberikan. Ada yang diberikan terlebih dahulu kepada dirimu, lalu engkau kembangkan, engkau menjadi terampil, engkau punya pengetahuan, engkau mencapai sebuah kesuksesan tertentu dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam kesehatan, ataupun dalam pencapaian hal-hal yang lainnya. Kemudian Allah kembali menambahkan kemampuan, menambahkan berkat buat engkau. Pada saat di titik jenuh, titik nadir, kita tidak sanggup lagi berjalan. Bukankah Allah menolong Musa dengan bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan sewaktu mereka sudah menjalankan usaha dan upayanya, dan kemudian terhimpit kiri kanan depan belakang oleh musuh-musuhnya? Maka di sanalah keperkasaan dan kekuatan Tuhan ditambahkan kepada bangsa Israel. Demikian juga kita. Jangan takut, berjalanlah terus. Allah akan menolong apa yang kita kerjakan selama yang dilakukan adalah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Berjalanlah, tangkaplah janji Tuhan, keperkasaan dan kekuatan Tuhanlah yang akan menolong engkau mencapai segala sesuatu yang engkau perjuangkan dengan janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih, Tuhanlah yang menyempurnakan apa yang tidak sempurna yang sudah kami kerjakan di dalam segala hal. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hal ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, Tuhan yang menyempurnakan. Amin.